lagi ke hal tech programming. Kali ini kita bakal bahas soal konsep inheritance di Java. Inheritance sendiri kalau bahasa Indonesianya artinya warisan. Jadi di Java itu kita juga bisa kenal konsep pewarisan. Tapi yang diwarisin nggak lagi bentuknya fisik gitu. Yang diwarisin biasanya kalau nggak metodenya, statementnya, functionnya, atau mungkin variabelnya. Kita langsung mulai aja, kita bakal bahas soal inheritance atau konsep pewarisan di Java. Kita buat kelasnya, jadi kita buat misalkan namanya anak. Kita misalkan namanya apa ya? Budi gitu ya. Kita kasih nama kelasnya kelas Budi. Budi ya. Nah, kita punya kelas Budi sama satu kelas lagi deh buat jadi parentnya. Kan kita tahu misalnya namanya misalkan Dadang. Nah, di kelas Budi sama kelas Pak Dadang kita akan menerapkan konsep inheritance. Umumnya biasanya warisan itu kan harus ada hubungan darahnya. Nah, kalau di Java ada relation-nya, kita pakainya extend. Jadi misalkan kalau kelas Budi kita extend nih sama kelas Pak Dadang. Nah, sekarang udah ada relation-nya. Jadi Pak Dadang secara officially dia udah jadi superclass dari si Budi, atau dia udah jadi parent class dari kelas si Budi. Si Budi kelas Budi ini dia disebutnya child class. Sedangkan Pak Dadang itu superclass-nya atau parent class-nya. Si Budi subclass-nya, Pak Dadang jadi superclass-nya. Atau si Budi sekarang jadi child class-nya, Pak Dadang jadi parent class-nya. Misalkan di Budi kita punya metode main. Nah, di Pak Dadang, misalkan Pak Dadang dia punya variabel ya. Misalkan dia punya static, misalkan variabel atau integer uang Pak, misalkan uang Pak Dadang begini ya. Misalkan uangnya 1000. Nah, si Budi niatnya dia mau dikasih uang sama Pak Dadang. Nah, konsep inheritance itu bisa bikin uang yang di sini pindah ke kelasnya Budi. Gimana caranya? Pertama tadi udah ada relation-nya. Nah, yang kedua kita butuh bikin objeknya, objek kelasnya. Udah ada relation-nya, kita bisa bikin gini, objek new, kita nge-generate objek kelasnya Budi. Nanti objek ini dia berfungsi sebagai perantara. Jadi kalau misalkan di dunia nyata itu kayak misalkan surat wasiat gitu ya, buat ngambil propertinya si Pak Dadang. Sama caranya, objeknya kita kasih, atau kita bisa langsung print out aja hasilnya. Objeknya si Budi kita ambil, kita dapat uang Pak Dadang ya. Jangan lupa kita copy aja. Nah, sekarang si Budi udah ngambil uangnya Pak Dadang, atau yang sendiri ya. Kita kasih komentar uang dari parentnya atau dari kelas parentnya. Kita kasih hubungnya plus. Sekarang kita running, kita cek. Nah, sekarang itu kelas Budi dia udah ngambil variabel dari kelasnya Pak Dadang. Jadi kelasnya udah diambil. Itu konsep inheritance. Nggak cuman variabel, kita bisa bikin metode misalkan public static, misalkan integer ya, misalkan kendara apa kan, misalkan apa, total harta misalnya. Kasih return, kita kasih parameter boleh ya, kita kasih integer aja misalnya A gitu.
return A. Yep. Kita bikin dua variabel, yang satunya integer, yang satunya void, public, static, void. Misalkan apa ya? Ininya misalnya kata-kata mutiara gitu ya. Kapan belajar di HLTF gitu ya. Yap. Jadi sekarang kita mau ngambil nggak cuman variabel, kita ngambil juga dua metode dari kelas parent-nya. Kita cek lagi. Sekarang masuk komentar, ambil metode dari parent class-nya. Kita masih butuh objek, dan tadi kita punya apa namanya, kata mutiara. Kita copy kata mutiaranya. Kalau punya return, kita print out t dot total harta. Kasih parameternya misalkan berapa? Misalkan parameternya 1000. Nah, yuk. Secara nggak langsung kita udah bisa ngambil properti dari parent class-nya. Kita ambil semuanya. Tapi poin pentingnya adalah meskipun semuanya diambil, kelas parent-nya itu nggak kehilangan properti kelasnya, nggak kehilangan metodenya, nggak kehilangan variabelnya, nggak. Itu bedanya di programming sama di kehidupan yang nyata. Kalau di programming sebenarnya nilai ini itu nggak hilang gitu, karena masih terdefinisikan. Tapi kalau di dunia nyata dia bakalan berkurang, tapi di programming dia enggak ya. Berkurang nilainya kalau kita operasiin, yang jelas. Misalkan itu soal inheritance, jadi konsepnya kayak ngebagi-bagi propertinya, tapi dari mereka sendiri nilainya itu enggak habis atau enggak hilang gitu ya. Next lagi, misalkan si Pak Dadang dia punya dua anak, misalkan yang pertama Budi, yang kedua Ani misalkan. Nah, kalau suatu parent class, dia mungkin aja punya banyak child class. Sama kayak real life, mungkin aja satu keluarga itu kan dia ada 2 atau 3 gitu, atau bahkan lebih anak-anaknya. Sama caranya extend juga si Pak Dadang. Bisa kasih main juga. Kita buat objeknya. Cek Ani, Neo, Ani. Kita ambil uangnya, misalkan kita ambil uangnya Pak Dadang, kita print out Ani dot uang, kita kasih uang Pak Dadang, kita copy, kita paste kayak gini. Atau bahkan kita mau persingkat aja, kita bisa ambil juga sekalian sama metodenya, tinggal diganti aja objeknya ya. Kita objeknya dari kelas Ani, ini juga dari kelas Ani. Nah, sekarang Pak Dadang kelas parent class, dia ngebagi ke dua child class-nya, dibagi sama. Masih bisa dua kelasnya itu dapat hal yang sama, jadi nggak habis gitu. Di Aninya bisa diambil juga, di Budinya juga sama. Jadi kayak nge-sharing propertinya gitu loh. Gitu ya soal inheritance. Jadi sharing property atau ngewarisin propertinya tapi tanpa di parent class-nya hilang gitu. Itu konsep sederhana soal inheritance. Jadi intinya kita bisa banget ngepassing nilai atau value atau property ke kelas lain tanpa kehilangan nilai atau value atau propertinya gitu. Itu konsep inheritance berguna banget, apalagi kalau misalkan datanya itu banyak dan confident gitu ya, dan butuh di sharing. Biasanya dia bakalan kepake banget konsep inheritance-nya buat sharing data antar kelasnya. Paling itu aja sekarang. Jadi tutorial yang soal inheritance kayaknya cukup sekian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.